Beraninya berkembang lagi, bertahan itu karena ada salah satu customer sampai anaknya beli donat Moko Kawi. 2000-an, tertinggi 5.000-an. Jadi kalau nggak habis gitu ya, malam nggak habis, kita bagikan. Nggak ada impian sih, ya pengennya punya usaha sendiri gitu. Pengennya juga itu, tapi nggak nyangka kalau sampai sebesar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyo Teguh Wahyudi sebagai owner Nana Donat, serta ini istri saya Oktania Ramawati selaku pemeran utama di Nana Donat. Awalnya itu kan otodidak ya Mas. Awalnya dari nyonya. Dari saya ya. Sebenarnya dulu online, cuma online aja. Jadi bikin sedikit terus dikirim-kirim ke customer. Terus ada tempat di pinggir jalan itu mulai berani buka toko, tapi juga 1 jam buka, terus tutup 2 jam, terus 1 jam lagi buka, tutup lagi gitu Mas. Soalnya bikin sendiri. Awalnya itu cuma berdua Mas. Perjalanan itu awalnya waktu online itu nyonya aja, terus akhirnya merasa butuh tenaga, akhirnya ngerekrut temennya berdua, tetap online jalan 1-2 tahun. Ya. Baru saya keluar kerjaan, terus mengembangkan bisnis ini. Soalnya kan udah ada lahan pinggir jalan ini ya. Akhirnya bertiga, yaitu awalnya bikin 2 jam, buka 1 jam, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Sampai tetangga-tetangga itu bilang, niat jualan enggak sih? Kok 1 jam buka, 2 jam tutup gitu awalnya. Dulu sopir toko bangunan. Terus akhirnya ini melihat usahanya mulai jelas dan mulai perlu berkembang. Akhirnya saya berani melepaskan diri dari itu tadi pekerjaan saya, terus saya kembangkan ini sampai sekarang. Ya, dari dulu sih sebenarnya sudah dagang. Mulai dari nasi pecel pernah, terus bakso enggak jalan juga, terus penyetan, terus baru kue. Dari 2010 sampai 5 tahunan mungkin Mas. Sampai 2015 saya pegang kue. Biasanya kan dulu 1 box gitu isi 12 gitu ya dilayani. Nanti sisanya kan tetap dijual, ada yang mau gitu. Ya misal saya up di Facebook gitu. Pemasaran kan lebih cepet di situ toh Mas dulunya online itu. Forum-forum itu dimasuki, follow up terus tiap hari. Dari dulu ikut grup masak, bikin kue gitu. Dari grup Facebook juga, terus dicoba sampai berhasil. Ya lumayan lama. Itu masalahnya ya itu tadi, dari resep ke resep ini kita nyari terus sampai ketemu yang bener-bener spesial ibaratnya gitu. Dulu kan donatnya kita itu nggak seenak inilah, intinya masih ada kekurangan. Terus ada masukan dari teman atau saudara, coba tambah bahan ini, akhirnya kita cari terus sampai ketemu. Sekarang dia yang adon. Lepaskan. Cuma ini terus nyari ide-ide terus. Iya. Buat perkembangan. Saya yang bagian memikirkan perkembangan lagi. Ini yang donat, terus ini kue-kue jajan-jajan yang lain itu, terus ada es coklat. Yang ini yang terakhir undi-undi itu sama bungopang, roti ikan, bolu Korea itu. Sebagai customer itu juga bingung. Soalnya kan ini bikinnya ya gitu, sesuai hati loh Mas. Jadi seumpama kita punya terobosan bikin puding, sebetulnya jalan. Tapi ya ini, kendalanya ya males gitu Mas. Belum ada yang ini, belum ada yang bantu gitu Mas. Iya. Kemungkinan kalau ada yang bantu nanti bisa, kecuali nanti ada pesanan baru dikerjakan gitu. Sampai sering-sering gitu. Sebenarnya banyak sekali yang sudah dicoba dan berhasil dan banyak peminatnya, tapi berhenti karena nggak ada yang bantu ini, nggak ada yang bantu lah istilahnya. Terus tempatnya juga produksi itu nggak ada, kan penuh. Kalau pagi itu penuh semua Mas, jadi nggak ada tempat lagi. Soalnya produksi kita fresh terus Mas, tiap hari. Kecuali minggu libur. Jadi kalau nggak habis gitu ya, malam nggak habis, kita bagikan. Awalnya itu pernah Mas, kita anak-anak itu kita track 1 minggu itu masuk terus. Akhirnya lambat laun perkembangannya yaitu ketika ada pesanan banyak, salah satu ganti yang enggak masuk. Salah satu anak-anak itu enggak masuk. Akhirnya
kita yang repot. Jadi ya dikorbankan hari Minggu biar Tenaganya fresh lagi buat. nggak liburnya itu sama kayak keluarganya yang lain gitu Iya, loh, Mas. biar nyambung. Kalau kadang kan rumah tangga itu kan free-nya kan di hari Minggu gitu loh. Ya. Ya awalnya itu tadi Mas, kita Ya intinya karena sudah jalan itu tadi. Iya. Misal belum jalan ya nggak berani. satu sudah dapat jalan, udah jalan ya usaha. Keduanya ini orang produksi kan udah megang sendiri-sendiri. Jadi kita kan Tinggal mantau aja. biar ya tinggal mantau terus cari terobosan-terobosan terbaru buat pengembangan usaha ini. Soalnya peminatnya orang-orang sekarang kan jajan ya Mas, kuliner itu. Terus apalagi kalau Banyak ini banyak kafe-kafe peminat, baru. terus kafe-kafe baru. Kayaknya Terus, kuliner mulai iya. jalan di Tulungagung ya. Soalnya tahun 2000 berapa ya dulu, Gembar-Gembar Donat di Iya. Tulungagung itu kita sempat mau collab Mas istilahnya. Soalnya gimana ya, setiap titik, setiap desa itu banyak online. yang jualan kan pada tahun berapa itu kan semua Jualan, iya. jualan donat itu. Sampai kita beraninya berkembang lagi, bertahan itu karena ada salah satu customer yang rumahnya itu daerah Rejotangan, bagian ujung timur. Nah itu sampai anaknya bilang, Mit Sewu ya Mas, nyebut merek, mah beli no donat Moko KW, sampai gitu. Loh, di mana tuh Bu Moko KW-nya? Ya ini gitu, Nana donat ini, sampai segitunya. Jadi orang-orang yang pelanggan kita, customer kita yang sudah beli, nyoba yang online-online itu, ternyata perbandingan masih enakan produksi Nana donat. Sampai sejatuh apa emangnya Mas? Minder Mas istilahnya dulu. Saking banyaknya penjual usaha donat ini sampai kita yaitu nanti lah nggak laku, kita mau usaha apa kan, sedangkan saya kan udah keluar kerja ya Mas, jadi kan istilahnya sudah mengandalkan sepenuhnya di ini produksi donat ini. Awalnya itu kan anak kita kan 2 ya Mas, satunya anak pertama tak mintai apa Namanya nggak mau nggak mau dipakai. dipakai, terus akhirnya anak Yang kedua kok Natasha awalnya Pas ya. Natal, lahirnya kan pas Natal. Pas Natalan Akhirnya itu cobalah. kasih nama Natasha, panggilannya Nat-Nat. Itu awalnya. Jadi ya itu tadi dari anak kedua. Karena masih kecil dulu, masih bayi, jadi nggak ngerti. Sampai sekarang tanya, nyapa kok jenengku Nat-Nat? Gitu. Sebetulnya itu terlalu gini Mas. Kalau driver kan terlalu mikir hafalkan jalan ya. Kalau ini kan enaknya cuma hafalkan satu istilahnya produk itu kan ya cuma itu aja kan, enaknya di situ, nggak terlalu gimana ya mikir. Nggak ikut orang soalnya. Nggak ikut orang juga. Dulu kan pernah pulangnya sampai malam-malam juga Mas. Terus kalau driver kan ya mungkin capeknya lebih double kayaknya gitu. Awalnya gitu mikirnya, tapi lama kelamaan Kan tinggal santai. Iya. Kalau sudah ada pegawainya. produksi kita sekian, terus terjual laku, terus dapat omset sekian. Akhirnya kita mikirnya di situ tadi, senangnya di situ. Jadi oh iya, ternyata kecapean kita ini loh hasilnya, kayak gitu, menikmati akhirnya. Yang baru free, nggak ngapa-ngapain, baru 1 Yes. tahunan lebih. Lepas, jadi anak-anak yang ngerjakan semua. Yang belanja juga sudah ada. Iya. Baru 1 tahunan lebih lah. Kalau donat kita kurang lebih 2-3 ribu. Tanpa pesanan Tanpa itu pesanan. 2.000-an donat. Tertinggi 6 ribuan. Enggak, 5 ribuan mungkin. 5 Iya. ribu. Juga termasuk jajan yang lain juga. Belum, cuma satu donatnya item, saja. Donat. Awal buka toko di depan itu. Oh, itu di waktu kita merasa customer itu terlalu antri jubel di toko pusat ini, Mas. Banyak yang udah masuk ngantri, akhirnya pergi. Terus punya ide yaitu kita cari lahan, ternyata kok dapat tempat strategis, ya udah kita bukain itu. Kita cuma mengandalkan mantau lihat CCTV, Mas. Jadi katakan hari ini pesanan jam sekian berapa ratus donat gitu ya. Jadi kita mainnya di waktu. Normalnya anak-anak kan masuknya jam 6. Seumpama pesanan banyak atau pesanan pagi banyak, itu kita masukkan bisa sampai jam 3, jam 4 pagi. Start awal jam sekian. Sampai ya udah seterusnya kita pantau terus. Seumpama untuk cabang itu stok kurang, kita pantau, kirim donatnya, kirim undi-undinya kayak gitu. Kirim stok lah intinya gitu. Ya yang nggak sampai jalan Jauh ini. ya, jauh ini. Hobi sih memang bikin kue, Mas. Dari dulu ya. Nggak ada impian sih. Ya pengennya punya usaha sendiri gitu. Pengennya juga itu, tapi nggak nyangka kalau sampai sebesar ini. Ya serame ini juga. Ya apa ya,
Dari omset. Sehari 10 lebih nih Mas. Bisa. Soalnya kan yang cash itu Kalau pesanan kan Iya, bisa iya, kali transaksi bisa hampir 2 juta, 3 juta gitu yang pesanan. Tapi kalau tanpa pesanan ya di 7-8. tapi itu Kotor. kotor, belum bahan. Yang banyak kan anak-anak. Itu saya kembalikan deh Nyonya, sepenuhnya yang megang Nyonya. Cuma saya pegang itu cuma sebatas gangan lah Mas, intinya. Mama pingin ini ya minta Nyonya. Jadi pengelolanya di sini gitu. Jadi insya Allah aman, nggak ada yang perubahan lah. Biasanya kan gitu ya Mas, gaya hidup pasti berubah. Insya Allah nggak ada, aman lah. Soalnya dari awal bangun toko itu kan nggak pernah punya celengan. Jadi ada celengan sedikit itu langsung saya bangunkan rumah. Jadi tiap tahun itu saya selalu dicantolkan gitu loh istilahnya uang itu tadi. Jadi kan dulu itu sebelumnya cuma depan aja Mas. Rumah itu cuma yang toko depan itu aja. Dulu kan sebelumnya disewa kan sini. Cuma depan itu sampai itu tadi loh Mas yang nopeng itu tadi loh. Cuma di situ aja. Setelah itu belakangnya karangan semua. Jadi tiap tahun itu saya bangun sedikit itu untuk ini tadi. Jadi hasil dari usaha kita itu ya itu tadi, buat ngumpulin, bangun. Akhirnya biar tempat produksi kita itu agak leluasa gitu buat bekerja. Yang susah itu di ini, bahan kadang. Soalnya ketika bahan di Tulungagung itu kosong, kita pasti larinya keluar kota. Itu pun sempat berapa tahun yang lalu itu kosong semua Mas. Jadi sampai lari ke Blitar nggak ada, Kediri nggak ada, Surabaya itu ada cuma 1-2 aja. Naik turunnya harga. Tetap sih Mas. Jadi saya enggak, meskipun harga naik juga tetap sih enggak pengaruh sih Mas. Iya, cuma yang terakhir ini karena naiknya untuk coklat itu kan naiknya banyak Mas. 3 kali lipat. Jadi ya terpaksa kita naikkan. Tapi ya enggak banyak. Senangnya itu tadi Mas, kita bikin terus tiap hari habis itu seneng. Merasa bersyukur lah, jerih payah kita sehari ini terus kok bisa habis gitu. Kan nggak nyangka tuh Mas Yaan, produksi sekian, terus peminatnya kok masih banyak sampai sekarang. Itu tadi loh Mas, kita cuma ya kita kembalikan lagi lah tanggung jawab anak-anak ini kayak apa. Kan soalnya kan tiap anak-anak kan sudah dipegangi produksi. Resep gitu. Jadi kita mantaunya ya cuma di stok. Normal 25-30 kilo untuk donat. Untuk tepungnya aja. Kalau saya pantang menyerah. Iya. Jadi misal ini ndak laku gitu ya Mas, saya coba yang lain. Ini ndak laku, saya coba yang lain. Kalau saya tuh sebetulnya ngikut Mas. Intinya termasuk korban TikTok ya Mas. Ini kok rame, coba sana nyari terobosan itu tadi Mas. Kiranya udah icep-icep itu beli kan, icep-icep gini-gini dia cari resep, terus coba, terus dibagikan kurang apa gitu, dicari lagi sampai ketemu itu tadi. Ketika udah serupa, kita cari lagi Mas, biar nggak sama. Intinya cari ciri khas kita sendiri gitu, biar beda. Ya pokoknya yang beda sama yang lain gitu aja Mas. Ya kalau jajan kan ya rasanya kan ya sama, gitu-gitu aja. Sebetulnya sih tergantung konsumen ini tadi Mas. Banyak yang minta sih sebetulnya. Cobalah bukan di luar kota. Cuma kita kan belum siap di tenaganya gitu. Kemungkinan insya Allah kalau diberi kesempatan ke depannya bisa seperti itu. Insya Allah kita jalankan. Dulu awal-awal aja sampai ada orang ngasih tempat di Malang. Mas ayo tak kasih tempat pakaian. Aku punya toko 3, sing 1 kosong. Pakai enggak apa-apa, tempat ditawarin kayak gitu. Enggak berani Mas, kembalinya di tenaga ini tadi. Karena terlalu jauh jarak ini tadi kan kita juga pastikan produksi di sana. Sedangkan kita kan mantaunya juga kan kesulitan kalau jarak jauh. Andai kan kalau di dalam kota aja kayak gini, stasiun itu kan kita enak mantaunya. Seumpama kurang bisa langsung kirim. Kalau oven itu 2020-an. Pakai ini, oven listrik awalnya. Dulu bukan. tangkring. Itu tangkring terus bisa beli oven listrik pakai listrik itu. Apa yang paling berat Mas? Ketika mencapai titik nol Mas. Pernah. Titik nol kita itu waktu kita nikah terus punya anak itu kendaraan masih ngangsur Mas. Akhirnya sampai telat. Namanya juga punya temen leasing ya Mas.
ditawarin, bro, aku sampai izin loh ngomong di Indonesia sampean iki 3 kali surat. Terus mas, solusinya ya apa? Seumpama dijual ya apa? Yang penting DP-nya kembali. Saya tembukan kembali DP gimana mam? Ya biasanya ya nggak apa-apa wes. Akhirnya ya itu kita jual, dibantu dengan teman ya. Terus sampai waktu itu mertua punya satu kendaraan RC sampai ngalah mas istilahnya. Nggak apa-apa pakaian. Tapi lah saya keluar ada acara tak pakai kayak gitu mertua. Waktu itu kan masih punya anak satu ya mas. Bahkan beli susu itu mau berangkat, aku minta doa di anak. Doakan ayah biar dapat rezeki biar bisa buat susumu. Alhamdulillah mas, ada aja rezeki datang itu. Waktu dulu itu masih bayaran pertama 450 itu sering nggak masuk mas. Karena repot di rumah ya, dipotong sampai telat itu dipotong mas. Terus akhirnya 1 bulan itu cuma menerima 150-an kayaknya. 150-an kayak 1 bulan itu. Mam, iki bayaranku 150. Wes mau ndak mau ya ini. Terus berapa minggu itu kok punya ide bikin roti itu mas. Ya tak bikin roti ya. Dan terus uang dari mana kan saya gitu. Penghasilan kan cuma segitu ya mas. Gak apa-apa, aku sih punya celengan. Ya wes, coba. Terus dari itu semangat mas. Ide nyonya mulai berjalan. Kan awalnya dititipkan di KKE. KKE kan di kantin ya. Kantin SMP. Akhirnya mbak titip kok laku. Dulu awalnya ya kayak keripik-keripik gitu, terang bulan gitu. Gitu. Titik itu berjalan berapa lama? Lama mas. 2-3 tahun. 2-3 tahunan lah. Awalnya di satu toko itu ya mas. Terus saya ikut bapak saya. Kebetulan driver juga. Akhirnya saya ikut. Bosnya bisa menerima apa adanya. Ya wes ngalir itu mas. Ngikut alirnya lah. Agak banyak dikit gajinya. Iya. Daripada yang toko yang sebelumnya ini tadi. Gimana ya mas? Soalnya kita dulu itu pernah janji mas. Habis cari lagi gitu. Semangat kita dari situ. Katakan ini tadi tidak pegang. Yang penting ini jalan produksi itu tadi ya mas ya. Titip-titip kayak gitu. Ya wes ngalir terus mas. Saya juga jalan sebagai driver. Ibaratnya saya buat nutup bulanannya, istri saya buat hariannya kayak gitu. Alhamdulillah mas. Yang penting bisa disyukuri. Ya saling percaya aja mas. Tetap berusaha. Walaupun mulai dari titik 0 sampai sekian, kita tetap berusaha lah untuk berubah lebih maju. Saya, Yayok Teguh Wahyudi, sama istri saya, Oktania Ramawati, owner dari Nana Donat, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, Tulungagung. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.